Halo para pendengar setia channel Alfarizi, selamat datang kembali di ruang yang membedah ide-ide besar yang bisa mengubah cara kita melihat dunia. Banyak dari kita ingin membaca buku-buku penting, tapi seringkali terhalang oleh waktu, kesibukan, atau bahkan ketebalan bukunya sendiri. Karena itu, dalam episode kali ini, saya akan menyajikan rangkuman lengkap dari sebuah buku fenomenal yang dirancang khusus agar Anda mudah memahami, menikmati dimanapun Anda sekarang berada. Kali ini kita hanya akan menyelami sebuah mahakarya, sebuah buku yang bukan hanya bestseller, tapi menjadi cetak biru bagi hampir semua buku motivasi dan kesuksesan yang pernah ada. Di tangan Anda, atau lebih tepatnya di telinga Anda, adalah intisari dari buku berjudul Think and Grow Rich, karya Napoleon Hill. Buku ini bukan sekedar tentang menjadi kaya secara finansial, ini adalah panduan untuk meraih kekayaan dalam bentuk aspek kehidupan. Napoleon Hill mendedikasikan lebih dari 20 tahun hidupnya untuk meneliti lebih dari 500 orang tersukses di zamannya. Atas tantangan dari seorang miliarder bernama Andrew Carnegie, tujuannya satu: menemukan sebuah rahasia atau formula universal yang bisa digunakan siapa saja untuk meraih pencapaian luar biasa. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan memandu Anda menelusuri 13 prinsip kesuksesan tersebut. Baik Anda seorang mahasiswa yang baru memulai, seorang profesional yang mencari terobosan, atau siapapun yang merasa ada potensi lebih besar di dalam diri Anda, maka dengarkanlah dengan baik-baik, karena rahasia yang akan kita ungkapkan ini mungkin adalah titik balik terpenting dalam hidup Anda. Mari kita mulai. Bab 1 dan 2. Kekuatan pikiran dan awal mula sebuah hasrat. Napoleon Hill memulai buku ini dengan sebuah premis yang radikal. Pikiran adalah sesuatu. Kekayaan, kesuksesan, dan semua pencapaian besar di dunia ini tidak berawal dari uang, koneksi, atau keberuntungan. Semuanya berawal dari sebuah pemikiran. Untuk membuktikannya, Hill menceritakan kisah nyata yakni Edwin C. Barnes. Barnes adalah seseorang pemuda miskin yang punya satu obsesi, menjadi rekan bisnis penemu hebat Thomas Alva Edison. Dia tidak punya uang dan tidak kenal Edison. Kebanyakan orang akan menyerah, tapi hasrat Barnes bukanlah hasrat biasa. Dia nekat datang ke laboratorium Edison dengan penampilan seperti gelandangan, namun dengan pikiran seorang raja, Edison melihat sesuatu di matanya. Sebuah ketepatan hati dan ketetapan hati yang tak pernah tergoyahkan. Barnes tidak langsung menjadi mitra. Dia diterima bekerja dengan upah rendah, tapi dia tidak pernah goyah. Dalam benaknya, dia sudah menjadi mitra Edison. Kesempatan datang ketika Edison menciptakan mesin pendikte yang tidak diminati oleh para wiraniaganya. Barnes melihat peluang, menawarkan diri, dan berhasil menjual mesin itu dengan sangat sukses. Akhirnya, dia mendapatkan kontrak eksklusif dan menjadi sangat kaya. Barnes membuktikan bahwa manusia benar-benar bisa berpikir dan menjadi kaya. Pesan kuncinya adalah pikiran. Jika didukung oleh tujuan yang pasti, kegigihan dan hasrat yang membara bisa diubah menjadi kenyataan, bahkan sekaligus uang. Namun, seringkali kita berhenti terlalu cepat. Hill menceritakan kisah R.U. Darby, seorang penambang emas yang menyerah setelah menggali begitu lama. Dia menjual peralatannya kepada seorang tukang loak, yang kemudian menyewa insinyur dan menemukan bahwa urat emas yang dicari Darby hanya berjarak 3 kaki dari tempat dia berhenti menggali. Darby belajar pelajaran berharga, yakni jangan pernah berhenti saat menghadapi kekalahan sementara. Kesuksesan terbesar seringkali datang satu langkah setelah titik kegagalan. Ini adalah pelajaran pertama yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita. Bab 3 dan 4. Hasrat dan keyakinan, titik awal dan bahan bakar perjalanan.
Jika dipikirkan adalah titik awal, maka hasrat adalah langkah pertama yang nyata menuju kekayaan. Hill menegaskan, ini bukan sekedar harapan atau keinginan, ini adalah hasrat yang membara. Sebuah obsesi, seperti seorang pejuang yang membakar kapalnya setelah tiba di negeri musuh, Anda harus memutus semua jalan untuk mundur. Pilihan Anda hanya dua, menang atau binasa. Pikiran seperti inilah yang melahirkan kesuksesan. Untuk mengubah hasrat ini menjadi kenyataan finansial, Hill memberikan 6 langkah praktis yang sangat terkenal. Pertama, tetapkan jumlah uang yang pasti. Jangan hanya bilang ingin banyak uang, tentukan angkanya. Anda ingin mendapatkan uang berapa? 1 juta, 2 juta, 5 miliar, 100 miliar, atau 1 triliun. Kedua, tentukan apa yang akan Anda berikan sebagai gantinya. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Ketiga, tetapkan tanggal yang pasti. Untuk mencapai jumlah tersebut, saya mendapatkannya pada tahun 2030. Contoh. Keempat, buat rencana yang jelas dan segera mulai rencana tersebut. Siap atau tidak, maka susunlah rencana dan segeralah Anda mulai. Kelima, tuliskan semuanya dalam sebuah pernyataan yang ringkas. Anda harus menuliskan semuanya dari awal hingga akhir dan Anda buatkan pernyataan yang ringkas. 6. Baca pernyataan itu keras-keras 2 kali sehari. Saat membacanya, Anda coba untuk lihat, rasakan, dan yakini seolah-olah Anda sudah memilikinya. Dan Anda harus hikmat dalam membacanya. Baik, langkah ke-6 ini membawa kita ke prinsip kedua yang sangat penting, yakni adalah prinsip keyakinan. Keyakinan adalah kimia utama pikiran. Ini adalah kondisi pikiran di mana Anda benar-benar percaya tanpa keraguan sedikit pun bahwa Anda bisa mencapai apa yang Anda hasratkan. Keyakinan ini bukan sesuatu yang mistis. Ia bisa dikembangkan melalui autosugesti, yaitu pengulangan instruksi ke pikiran bawah sadar Anda. Pikiran bawah sadar Anda tidak bisa membedakan antara realita dan imajinasi yang kuat. Apapun yang Anda tanamkan di sana secara berulang dengan emosi yang kuat, pikiran bawah sadar akan menerimanya sebagai fakta dan mulai bekerja untuk mewujudkannya. Inilah mengapa pikiran negatif sangat berbahaya. Jika Anda terus-menerus memikirkan kegagalan dan kemiskinan, pikiran bawah sadar Anda akan bekerja untuk mewujudkan hal itu juga. Anda sendirilah yang menciptakan nasib buruk Anda. Oleh karena itu, kuasai pikiran Anda, isi dengan keyakinan, cinta, dan hasrat. Karena pada akhirnya, seperti kata puisi dalam buku ini, pemenangnya adalah mereka yang berpikir dirinya bisa. Bab 5, 6, 7, dan 8. Perangkat sukses, autosugesti, pengetahuan, imajinasi, dan perencanaan. Setelah memiliki hasrat dan keyakinan, kita butuh perangkat untuk membangunnya menjadi nyata. Prinsip-prinsip berikut adalah perangkat praktis Anda. Pertama, autosugesti. Ini adalah jembatan antara pikiran sadar dan bawah sadar. Ini adalah tentang mengendalikan apa yang masuk ke taman pikiran bawah sadar Anda. Atau Anda akan membaca tujuan tertulis setiap hari. Dan ini adalah bentuk autosugesti. Visualisasi adalah bentuk lain yang sangat kuat. Berikutnya, pengetahuan khusus. Hill menekankan bahwa pengetahuan umum tidak banyak gunanya untuk mengumpulkan kekayaan. Yang Anda butuhkan adalah pengetahuan khusus di bidang Anda dan Anda tidak harus memilikinya sendiri. Orang sukses tahu cara mendapatkan pengetahuan khusus yang mereka butuhkan, entah dengan belajar terus-menerus atau yang lebih penting dengan membentuk. Mastermind yang kita bahas nanti, yakni adalah Henry Ford,
yang hanya lulusan SD, tapi dia mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan yang tidak ia miliki. Dia mencari orang-orang yang mana orang-orang tersebut memiliki pengetahuan yang Henry sendiri tidak tahu. Kemudian, disinilah imajinasi. Imajinasi merupakan bengkel pikiran Anda. Disinilah semua rencana diciptakan. Dan akan saya beritahu, ada dua jenis imajinasi. Yakni pertama adalah imajinasi sintetis, yang kedua imajinasi kreatif. Imajinasi sintetis yakni mengatur ulang konsep, ide atau rencana lama menjadi kombinasi baru. Kedua, imajinasi kreatif, sumber inspirasi dan ide-ide baru. Disinilah indera keenam Anda bekerja. Semua penemu dan visioner besar adalah pengguna imajinasi kreatif yang ulung. Mereka tidak takut untuk bermimpi besar. Terakhir, semua ini harus diwujudkan dalam perencanaan terorganisasi. Hasrat tanpa rencana hanyalah angan-angan. Rencana Anda haruslah praktis dan detail. Dan yang terpenting, jika satu rencana gagal, gantilah dengan rencana baru. Jangan pernah menyerah pada tujuan Anda hanya karena rencananya gagal. Seorang yang gigih tidak akan pernah berhenti membuat rencana-rencana baru. Di dunia modern ini, sama seperti membuat bisnis plan, roadmap project, atau bahkan rencana hidup. Rencanakan pekerjaan Anda, lalu kerjakan rencana Anda. Bab 9, 10, dan 11. Karakter seorang pemenang, keputusan, kegigihan, dan mastermind. Memiliki perangkat saja tidak cukup. Anda harus memiliki karakter yang tepat untuk menggunakannya. Inilah 3 pilar karakter menurut Napoleon Hill. Pertama, keputusan. Analisis terhadap ribuan orang gagal menunjukkan satu kelemahan utama, yakni adalah penundaan. Sebaliknya, orang-orang sukses memiliki satu kesamaan. Mereka mengambil keputusan dengan cepat dan mengubahnya dengan sangat lambat. Jika memang perlu, mereka tahu apa yang mereka mau dan tidak mudah terpengaruh oleh opini orang lain. Henry Ford dikenal keras kepala, tapi sifat inilah yang membuatnya bisa menciptakan V8 yang mustahil, karena keputusannya sudah bulat. Kedua, kegigihan. Ini adalah daya tahan, kemauan keras yang dikombinasikan dengan hasrat. Tanpa kegigihan, maka Anda akan berhenti pada rintangan pertama. Kegigihan adalah perbedaan antara Darby yang menyerah 3 kaki sebelum emas dan Barnes yang bertahan selama 5 tahun untuk mendapatkan peluangnya. Kegigihan bisa dilatih, ia dibangun dari tujuan yang pasti, hasrat, keyakinan diri, rencana jelas, dan kebiasaan. Ketiga, dan ini adalah salah satu konsep Hill yang paling kuat, dan ini adalah kekuatan mastermind. Mastermind didefinisikan sebagai koordinasi, pengetahuan, dan upaya dalam semangat keharmonisan antara 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu. Sederhananya, tidak ada orang yang bisa sukses besar sendirian. Ketika 2 pikiran atau lebih bersatu dalam keharmonisan, mereka menciptakan sebuah kekuatan pikiran ketiga yang tak terlihat, yang jauh lebih besar dari jumlah bagian-bagiannya. Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, semuanya memiliki kelompok mastermind yang mereka andalkan di era kolaborasi saat ini. Konsep ini sangat relevan, maka carilah orang-orang yang bisa mendukung visi Anda dan dukunglah visi mereka. Bab 12, 13, 14, dan 15. Kekuatan tak terlihat. Transmutasi seks, pikiran bawah sadar, otak, dan indera keenam. Di bagian ini, Napoleon Hill membawa kita ke ranah yang lebih dalam, ke kekuatan-kekuatan yang seringkali tidak kita sadari, namun sangat berpengaruh. Prinsip ke-10 adalah transmutasi seksualitas. Di edisi modern, judul bab ini diubah menjadi seksualitas atau karisma dan kreativitas. Ini mungkin konsep yang paling sering disalahpahami. Hill berpendapat bahwa dorongan seksual adalah emosi manusia yang paling kuat. Alih-alih menyalurkan hanya secara fisik,
orang-orang sukses belajar mentransmutasikan atau mengubah energi dahsyat ini menjadi kreativitas, karisma, dan hasrat untuk berprestasi. Orang-orang dengan daya tarik magnetis dan energi kreatif yang tinggi, menurut Hill adalah mereka yang telah menguasai seni ini. Selanjutnya adalah pikiran bawah sadar. Kita sudah menyentuhnya sebelum ini adalah mata rantai penghubung. Pikiran bawah sadar Anda adalah ladang subur. Pikiran positif akan menumbuhkan kesuksesan. Pikiran negatif akan menumbuhkan kegagalan. Ini tidak bisa mengendalikannya secara langsung. Tapi Anda bisa menanaminya benih melalui autosugesti. Kemudian, otak yang Hill gambarkan sebagai stasiun pemancar dan penerima pikiran, otak Anda bisa menerima ide dari apa yang ia sebut kecerdasan tak terbatas. Sebuah sumber pengetahuan universal di dunia modern, kita mungkin menyebutnya intuisi, inspirasi ilahi, atau aha moment. Dan ini membuat dan membawa kita ke prinsip terakhir yang paling abstrak, indera keenam. Ini adalah puncak dari semua prinsip lainnya. Ketika Anda telah menguasai 12 prinsip sebelumnya, Anda akan mengembangkan indera keenam, yaitu kemampuan untuk menerima firasat atau inspirasi dari kecerdasan tak terbatas secara otomatis. Ini adalah pintu menuju kuil kebijaksanaan. Ini adalah kondisi di mana Anda seolah-olah dibimbing oleh kekuatan yang lebih besar dari diri Anda. Bab 16. Mengalahkan musuh terakhir. 6 hantu rasa takut. Sebelum Anda bisa menerapkan semua prinsip ini dengan bebas, ada satu hal yang harus Anda taklukkan, yakni adalah rasa takut. Hill mengidentifikasi ada 6 rasa takut dasar yang menghantui dan melumpuhkan kita semua. Dengarkan baik-baik dan lihat mana yang paling sering menghentikan Anda. Pertama, takut akan kemiskinan. Ini yang paling merusak. Takut ini melahirkan keraguan, penundaan, dan kekhawatiran. Sebaiknya, Anda jangan takut akan kemiskinan. Kedua, takut akan kritikan. Takut ini membuat kita tidak berani menjadi diri sendiri dan mengejar ide-ide orisinal karena khawatir apa kata orang. Justru, kritikan dari orang-orang kepada diri kita sendiri itulah yang akan membangun kita. Yang ketiga adalah takut akan sakit. Seringkali berhubungan dengan orang atau seringkali berhubungan dengan takut menjadi tua dan kehilangan kemandirian, itu akan menjadi takut yang merusak diri Anda. Sebaiknya Anda jangan menyibukkan diri Anda untuk takut akan hal itu. 4. Takut kehilangan cinta seseorang. Ini bisa menyebabkan kecemburuan dan keputusan-keputusan irasional. Anda harus belajar menenangkan dan juga berpikir secara jernih. Jangan pikiran mengendalikan Anda, tapi Anda juga harus bisa mengendalikan pikiran Anda. Kelima, takut akan usia tua. Takut kehilangan kekuatan fisik dan ekonomi. Jika Anda bisa memanifestasikan diri Anda untuk selalu berolahraga, maka insya Allah kalian akan menghindari takut akan usia tua. 6. Takut akan kematian. Rasa takut akan hal yang tidak diketahui. Karena kematian tidak diketahui oleh kita, tapi kita sudah mulai merasakan takut lebih awal. Seharusnya kita berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari kita, agar ketika ajal kita tiba, maka kita menjadi tidak takut. Semua rasa takut ini, kata Hill, hanyalah kondisi pikiran. Mereka tidak nyata. Mereka adalah hantu, dan satu-satunya cara mengalahkan hantu adalah dengan menyalakan cahaya keyakinan, cahaya hasrat, dan cahaya tindakan. Kenali rasa takut Anda, maka Anda akan menghadapinya, dan Anda akan menggantikan dengan pikiran-pikiran positif yang konstruktif. Anda adalah penguasa pikiran Anda, dan karena itu, Anda adalah kapten dari jiwa Anda. Dan itulah perjalanan kita melintasi 13 prinsip abadi dari Think and Grow Rich, dari kekuatan sebuah pikiran yang dipegang teguh oleh Edwin Barnes, hingga pelajaran kegigihan dari penambang emas yang berhenti 3 kaki terlalu cepat. Pesan utama Napoleon Hill bergema sama kuatnya hari ini seperti hampir seabad yang lalu.
Apapun yang bisa dibayangkan dan diyakini oleh pikiran, pasti bisa diraih. Kekayaan dan kemiskinan, keduanya sama-sama berawalan dari pemikiran. Batasan satu-satunya yang kita miliki adalah batasan yang kita tetapkan dalam pikiran kita sendiri. Terima kasih telah menyimak Intisari Think and Grow Rich di channel Alfarizi. Semoga prinsip-prinsip ini tidak hanya menjadi informasi, tetapi menjadi pemicu bagi Anda untuk mulai berpikir secara berbeda, menetapkan tujuan yang besar, dan yang terpenting meyakini kemampuan diri Anda untuk mencapainya. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe channel Alfarizi, berikan like dan bagikan kepada teman-teman Anda. Tuliskan di kolom komentar prinsip mana yang paling berkesan bagi Anda. Saya Alfarizi, sampai jumpa di pembahasan buku hebat berikutnya. Ingat, Anda adalah penguasa takdir Anda. Mulailah berpikir, mulailah untuk smart, jadilah berkah, makmur, jaya, dan jadilah kaya.